Tunggu dulu. Sebelum lanjut pastikan kalian menekan tombol subscribe dan tonton sampai habis ya, biar kalian enggak ketinggalan aksi-aksi badas Boruto. Dunia shinobi terancam oleh bayang-bayang kehancuran yang tak terelakkan. Pohon Shinju, makhluk raksasa yang tumbuh dari sisa-sisa kekuatan Jubi dan para Otsutsuki, telah mencapai puncak kesempurnaannya, akar-akarnya menyebar, menyerap cakra dan nyawa siapapun yang mendekat. Di tengah keputusasaan, para pejuang terkuat, Naruto, Sasuke, Boruto, dan sekutu-sekutu mereka, berkumpul di bawah pimpinan ilmuwan misterius, Amado, yang mengungkap rahasia terakhir kelemahan pohon itu. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, langit mendadak gelap oleh kedatangan sosok yang selama ini menjadi dalang di balik segala penderitaan, Otsutsuki tertinggi, yang kini membawa bukti nyata kekuasaannya, jasad Hagoromo Sutsuki, sang pendiri dunia shinobi. Di saat yang genting itu, Boruto merasakan desakan dari jaugannya, seolah ada suara yang berbisik. Ini bukan hanya pertarungan untuk bertahan hidup, tapi pertempuran untuk menentukan nasib seluruh dimensi. Dengan tekad yang membara, ia dan Kawaki, dua pemuda yang pernah bermusuhan, kini berdiri bahu-membahu, siap menghadapi takdir yang lebih besar dari diri mereka. Sementara itu, dari kegelapan, muncul sosok yang tak terduga, Madara Uchiha, yang entah bagaimana telah kembali, dengan mata yang menyala penuh tekad baru. Pertempuran terakhir pun dimulai, dan jawabannya hanya satu, menang, atau musnah selamanya. Yos, ini menarik. Let's go kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Di tengah suasana yang makin genting, sebuah pertemuan penting terjadi antara para pejuang shinobi dan seorang ilmuwan yang dikenal penuh rahasia, Amado. Masih terbayang jelas bagaimana ancaman pohon Shinju, makhluk raksasa yang tak bisa dihentikan dengan serangan biasa, terus berkembang dan mengancam segalanya. Di momen kritis inilah, Sasuke mulai menjalin komunikasi dengan Amado, berharap ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk menghentikan bencana ini. Amado dengan tenang menjelaskan, bahwa seperti halnya manusia yang memiliki titik vital berupa jantung, pohon Shinju pun punya kelemahan serupa, tersembunyi di dalam tubuhnya. Kunci untuk menghancurkannya bukan dengan kekuatan besar, tapi dengan menyasar titik tersembunyi itu. Sasuke mendengar dengan serius, lalu bertanya, di mana letaknya? Sebuah pertanyaan krusial yang dijawab Amado dengan mengingat kembali hasil penelitiannya bersama Jigen di masa lalu. Amado menjelaskan, semua pohon Shinju yang pernah ditelitinya ternyata bergantung pada makanan yang diberikan kepada Jubi. Semakin kuat makanan itu, semakin sempurna pula pohonnya. Jadi yang perlu dilakukan adalah mengeluarkan semua makanan yang sudah dimakan Jubi, termasuk cakra para biju, aliansi shinobi, hingga para Otsutsuki yang telah menjadi korban. Namun masalahnya tak semudah itu. Naruto dengan cepat menyadari bahwa mendekat saja ke arah pohon Shinju sudah menjadi tantangan tersendiri. Pohon itu memiliki kesadaran, akar-akarnya bisa menyerap siapapun yang terlalu dekat. Amado pun memberikan solusi. Sebuah benda kecil yang bila diledakkan di pusat pohon akan menyebarkan asap tebal yang mengandung energi Shinjutsu. Daun pohon akan menghirupnya, menyebabkan sel-sel batang pohon gagal fungsi. Ini akan mematikan sensor pohon untuk sementara waktu. Namun waktu mereka sangat terbatas. Efek dari asap itu hanya beberapa menit, setelah itu pohon akan pulih dengan cepat. Sebelum semuanya terlambat, mereka harus segera mengekstraksi semua cakra yang pernah ditelan pohon, termasuk Jubi. Boruto, dengan rasa penasaran yang tinggi, bertanya apakah ada titik vital khusus dari pohon Shinju yang harus dihancurkan. Amado mengangguk. Letaknya ada di puncak pohon, tersembunyi di balik kuncup bunga yang berfungsi sebagai pusat sensorik, terhubung langsung dengan bulan. Menghancurkan bagian itu akan membuat semua jiwa yang terserap bisa terdeteksi. Tapi area itu sangat berbahaya. Untuk itulah mereka harus menggunakan alat dari Amado agar pohon mengalami gagal fungsi sejenak. Begitu semuanya siap untuk bergerak, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap gulita. Dari celah dimensi, muncul sosok mengerikan, Otsutsuki tertinggi. Aura cakranya saja sudah cukup membuat langit gelap, menandakan kekuatan yang berada di luar batas. Naruto langsung waspada, dan Amado pun panik.
Ia meminta perlindungan karena sudah membocorkan sebagian informasi tentang Shinju. Sasuke menanyakan apakah ada informasi lain yang belum dibagikan, dan Amado menjawab dengan jujur, masih banyak, tapi sekarang bukan saat yang tepat. Otsutsuki tertinggi menatap Amado dengan byakugannya, marah karena pria tua itu lagi-lagi mengacaukan rencananya. Hanya dengan satu jari, ia mengangkat tubuh Amado lewat gravitasi. Amado cepat bereaksi, mengeluarkan teknologi ninja berupa bola kecil yang meledak di udara, menciptakan asap tebal yang menyamarkan pandangan byakugan musuh. Boruto tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia membawa Amado ke ruangan bawah tanah melalui portal dimensi, tempat persembunyian yang dulu milik Danzo. Ino dan Eida ikut masuk, dan kini mereka semua berlindung sementara. Di sisi lain, Kashin Koji dan Toneri berada sangat dekat dengan pohon Shinju. Mereka mengambil risiko besar dengan menyerangnya secara langsung. Toneri membawa segel dari bulan dan mulai melilitkan cakra untuk menciptakan lapisan panas yang bisa melelehkan pohon. Ia bahkan berniat menggunakan teknik khusus milik Hamura, yang menyerap seluruh cakra dari pohon Shinju ke dalam gulungan besar dari bulan. Namun, itu harus dibayar dengan hancurnya salah satu matanya. Teknik itu belum tentu berhasil. Tingkat kesempurnaan pohon Shinju sangat tinggi. Namun Toneri tetap mencoba. Saat sedang fokus, Kashin Koji tiba-tiba menariknya dan membawa gulungan itu pergi ke atas patung Hokage. Toneri protes, tapi Koji memperingatkan adanya serangan besar yang akan datang. Dan benar saja, dari langit turun hujan serangan, Tomogoro Shino Haikotsu yang jumlahnya tak terhitung, menghancurkan gulungan Toneri. Ia terbang menghindar, menarik Koji bersamanya. Dari atas mereka melihat Naruto, Sasuke, Boruto, Kawaki, dan Madara bertarung di bawah, menghindari hujan serangan dari langit. Sasuke langsung menyadari keberadaan Toneri dan Koji. Naruto bertarung mati-matian, bahkan menciptakan kepala Kurama untuk melindungi semua orang dari serangan. Namun pandangan semua tertuju pada Otsutsuki tertinggi yang kini menggendong jasad Rikudo Sennin. Boruto kaget melihatnya, begitu juga Madara yang tak percaya bahwa leluhur mereka bisa dikalahkan. Boruto mengaktifkan Jougan dan melihat bahwa cakra Rikudo Sennin masih hidup. Artinya, ia belum benar-benar mati. Otsutsuki tertinggi lalu turun ke tanah dan melemparkan tubuh Rikudo Sennin ke tanah, menginjaknya sambil berkata dengan sinis, bahwa ini adalah akhir yang akan mereka semua alami. Terlebih setelah mereka membunuh rival dari ayah Momoshiki. Dan pada saat itulah, Boruto yang telah mendengar semua penjelasan tentang pohon Shinju, tidak bisa menahan emosinya lagi. Pertanyaannya pun menggema keras di tengah medan tempur. Apa yang sebenarnya telah dilakukan Otsutsuki tertinggi kepada Rikudo Sennin? Suasana di sekitar medan tempur mendadak menjadi sunyi, seolah-olah bumi pun enggan bersuara menyaksikan penghinaan terhadap sosok yang selama ini dianggap sebagai pilar perdamaian dunia shinobi. Otsutsuki tertinggi berdiri dengan angkuh, auranya yang mengancam membuat udara sekitarnya terasa lebih berat. Setiap langkah yang dia ambil membuat tanah bergetar, dan akar-akar dari pohon Shinju ikut bergerak liar seperti merespons kehadiran majikannya. Boruto yang melihat tubuh Rikudo Sennin diinjak dengan begitu hina langsung mengepalkan tangannya. Matanya bersinar terang, jiganya aktif sepenuhnya, memperlihatkan pusaran cakra yang belum padam di dalam tubuh sang leluhur. Dengan nada marah, ia berteriak, "Dia belum mati. Kau tidak akan bisa menghapus keberadaannya hanya dengan kekuatan." Namun Otsutsuki tertinggi hanya tersenyum dingin, seakan tak merasa terancam sedikit pun. Ia melayangkan pandangan ke arah Boruto dan berkata, "Kau terlalu mirip ayahmu." Keras kepala, penuh harapan palsu, dan menyedihkan. Rikudo hanyalah awal. Kalian semua akan menyusulnya. Sasuke langsung melangkah maju, Sharingan dan Rinnegan-nya aktif, siap menghadapi segala kemungkinan. Ia berbisik ke Naruto, kita harus memisahkan dia dari pohon Shinju secepat mungkin. Kalau tidak, kekuatannya akan terus meningkat. Naruto mengangguk sambil memunculkan wujud cakra Kurama yang kini kembali bersatu dengannya dalam bentuk baru yang lebih stabil. Wujud ini lebih ramping, tetapi aura bijunya jauh lebih terkonsentrasi. Dia menjawab, "Aku akan jadi tameng." Kau dan Boruto cari celah untuk mengeksekusi strategi Amado. Sementara itu, Amado yang kini dalam keadaan terluka parah setelah sempat dihantam gravitasi Otsutsuki, tetap mencoba berdiri. Darah mengalir di sudut bibirnya, tapi tangannya masih menggenggam alat kecil yang baru saja diaktifkan. Kalian harus segera menyelesaikannya atau dunia ini tamat. Eida, yang ikut bersembunyi bersama Boruto dan Ino di ruang bawah tanah, mengerutkan kening. Tatapan matanya yang biasanya tenang kini berubah tegang.
Aku bisa merasakan emosi Otsutsuki tertinggi itu. Dia tidak sedang bertarung untuk menang. Dia sedang menunjukkan dominasi. Dia ingin kita tahu bahwa kita tidak berdaya. Boruto kemudian membuka kembali portal kecil, mengintip situasi di luar. Asap dari alat Amado masih mengepul, membuat penglihatan Otsutsuki sedikit terganggu. Sekarang waktunya, gumamnya. Ia memutar tubuh dan berkata pada Ida dan Ino, aku akan kembali ke medan. Lindungi Amado. Tanpa menunggu jawaban, Boruto melesat keluar portal dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan detik, ia sudah berada di samping Sasuke dan Naruto. Kita lakukan sekarang, sesuai rencana. Naruto mengangguk dan menerjang ke arah Otsutsuki tertinggi. Serangan demi serangan Kurama Mode mulai menghujani, menciptakan ledakan-ledakan besar di sekitarnya. Sasuke menyusul dengan Amaterasu dan Chidori berlapis Raiton Shiden, mencoba menyusup melalui kabut asap untuk menyasar titik vital di tubuh musuh. Tapi Otsutsuki itu tampaknya masih terlalu kuat. Sementara itu di atas patung Hokage, Toneri dan Kashinkoji belum selesai memulihkan diri. Toneri yang matanya sudah mulai melemah akibat teknik sebelumnya, menatap gulungan Shinjutsu yang kini sudah rusak. Kita harus mencari cara lain untuk menarik cakra itu sebelum pohon Shinju kembali menyatu penuh dengan Jubi. Kashinkoji menjawab cepat, kita masih punya satu pilihan, mengakses sisa segel Hamura yang tersisa di bulan. Tapi itu hanya bisa dilakukan kalau kita menghentikan serangan dari langit. Tiba-tiba, dari balik awan, muncul ribuan proyektil cahaya seperti tulang-tulang tajam, serangan khas milik Otsutsuki yang disebut Shino Haikotsu. Mereka meluncur dari langit seperti hujan meteor, menargetkan siapapun yang berada di bawah. Serangan ini bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga menghancurkan struktur cakra yang terkena. Naruto segera menciptakan kubah cakra Kurama untuk melindungi Boruto dan Sasuke. Tahan serangannya. Kita butuh waktu sedikit lagi, teriaknya. Sasuke membuka portal dimensi ke arah bagian atas pohon Shinju, menuju area kuncup bunga yang disebut Amado sebagai titik vital. Boruto, aku akan lempar kau ke atas. Hancurkan kuncup itu dengan teknik pamungkasmu. Boruto mengangguk dan bersiap. Tubuhnya menyala dengan aura gabungan Jougan dan Karma Momoshiki. Sasuke lalu menggunakan teknik Amenoteji Kara untuk menukar posisi Boruto langsung ke atas pohon Shinju, tepat di hadapan kuncup bunga yang bersinar dengan aura aneh. Tapi seketika itu juga, muncul semacam avatar raksasa yang menyerupai roh Shinju, mencoba menahan Boruto. Boruto tak membuang waktu. Ia mengumpulkan cakra di tangannya, menciptakan Rasengan Shinjutsu, versi baru dari teknik khasnya, tapi kali ini diisi dengan kekuatan dari Jougan dan sisa kekuatan Momoshiki. Untuk semua orang yang kau serap, dan untuk dunia ini. Hancurlah. Ledakan besar pun terjadi. Langit terang sejenak, lalu kembali gelap. Boruto terlempar jauh, tapi berhasil ditangkap Naruto dengan lengan cakra Kurama. Pohon Shinju mulai berguncang hebat, akar-akar tercabut dari tanah, dan suara raungan muncul dari dalam pohon. Jubi yang tertanam di dalamnya tampaknya mulai meronta. Namun momen kemenangan itu tidak berlangsung lama. Otsutsuki tertinggi tiba-tiba menghilang dan muncul kembali tepat di depan mereka. Dengan satu gerakan tangan, ia menciptakan pusaran hitam yang menyedot semua energi di sekitarnya. Sudah cukup bermain, katanya. Boruto, Naruto, Sasuke, dan yang lain pun bersiap menghadapi babak akhir dari pertempuran ini, saat dunia shinobi menggantung di ujung tanduk. Pusaran hitam yang muncul dari telapak tangan Otsutsuki tertinggi mulai menarik segala yang ada di sekitarnya. Batu, pohon, dan bahkan cakra milik shinobi lain tersedot perlahan ke dalamnya, seolah dunia sedang dilahap lubang hitam. Naruto langsung membentangkan mode Kurama sebagai pelindung, memeluk Boruto dan Sasuke dengan lengan cakranya. Sasuke berteriak sambil berusaha menstabilkan ruang dengan rinnegannya. Itu bukan sekadar pusaran. Itu manipulasi ruang waktu tingkat dewa. Kalau tertarik masuk, kita nggak akan bisa kembali lagi. Otsutsuki tertinggi tertawa lirih. Kalian telah mengganggu evolusi kami cukup lama. Sekarang, saatnya peradaban kalian diganti. Namun, tepat sebelum pusaran itu melahap seluruh area, langit di atas tiba-tiba terbelah. Sebuah pancaran sinar putih menyinari bumi, dan sosok yang lama menghilang kini muncul. Kawaki, tapi bukan Kawaki yang dulu. Dia telah berubah. Karma di wajahnya telah menyatu sepenuhnya. Namun kali ini dia bukan alat kehancuran seperti masa lalu. Bersama Kawaki, muncul sosok lain yang membuat semua mata melebar, Madara Uchiha. Dunia ini belum berakhir,
Sebelum kehendak kami selesai disampaikan, kata Madara sambil menatap Otsutsuki tertinggi dengan syaringan yang bersinar merah menyala. Kawaki memandang Boruto sejenak, lalu berkata, kita harus menyelesaikan ini bersama. Boruto mengangguk. Kali ini, tidak ada yang dikorbankan sia-sia. Madara langsung membuka Susanoo sempurnanya, yang kali ini tampak jauh lebih misterius, seolah terinfusi dengan sesuatu dari dunia lain. Kekacauan ini, mirip dengan perang yang aku tinggalkan. Tapi sekarang, aku berada di sisi yang berbeda. Pertarungan pamungkas pun dimulai. Boruto dan Kawaki menyerang bersamaan, satu dari atas, satu dari bawah. Kombinasi mereka kali ini lebih matang. Boruto menggunakan Rasengan Shinjutsu yang baru dia sempurnakan, sedangkan Kawaki memunculkan teknik baru hasil dari penggabungan karma dan teknologi dari Amado, Tensei Kage no Jutsu, bayangan yang bisa membungkus lawan dalam dimensi anti cakra. Naruto dan Sasuke ikut mendukung dengan menciptakan pembukaan untuk keduanya. Sementara Madara bertarung satu lawan satu melawan manifestasi Otsutsuki yang makin besar dan liar. Di tengah pertarungan, tubuh pohon Shinju mulai retak. Cahaya dari dalamnya menyembur keluar. Itu adalah cakra Rikudo Sennin yang selama ini ditahan di dalam oleh kekuatan Otsutsuki. Cakra itu mulai menyebar dan menjalar ke seluruh penjuru medan tempur. Amado yang melihat itu dari kejauhan terisak, itu dia harapan terakhir kita. Tiba-tiba, suara Rikudo terdengar dalam kepala semua shinobi. Jika kalian masih punya tekad, kekuatanku adalah milik kalian. Semua ninja yang tersisa, Konohamaru, Shikamaru, bahkan para shinobi dari desa lain, merasakan aliran kekuatan suci itu mengalir dalam tubuh mereka. Mereka semua serempak menyerbu dari segala arah, memberi Boruto dan Kawaki waktu yang mereka butuhkan. Otsutsuki tertinggi tampak mulai terdesak. Kalian tidak mungkin bisa melampaui kami. Boruto, Kawaki, dan Madara bersatu dalam satu jurus pamungkas. Boruto menggabungkan Rasengan Shinjutsunya dengan elemen ruang waktu. Kawaki membentuk senjata dari karmanya yang menyerupai pedang energi. Sementara Madara menciptakan Susanoo raksasa bersayap yang melesat ke arah musuh. Dengan teriakan serempak, mereka meluncurkan serangan akhir. Tepat ketika serangan itu mengenai Otsutsuki tertinggi, seluruh medan tempur terselimuti cahaya putih yang sangat menyilaukan. Ledakannya tak hanya memusnahkan tubuh fisik musuh, tapi juga menghancurkan dimensi tempat Shinju berada. Ketika cahaya menghilang, hanya tersisa angin lembut yang bertiup perlahan. Pohon Shinju telah lenyap. Tubuh Otsutsuki tertinggi hancur menjadi debu, dan pusaran hitam menghilang. Boruto jatuh berlutut. Nafasnya tersengal, tapi wajahnya lega. Naruto tersenyum kecil. Kau melakukannya, Boruto. Sasuke memandang langit. Dunia akhirnya bebas. Kawaki, yang sebelumnya selalu dikuasai rasa benci dan rasa takut, kini tersenyum. Mungkin sekarang aku bisa hidup sebagai manusia, bukan senjata. Madara memandang sekeliling lalu menghilang dalam hembusan angin, membawa kembali jiwanya ke alam para leluhur shinobi. Dunia shinobi pun menyambut fajar baru. Jadi kesimpulannya, dengan hancurnya pohon Shinju dan kekalahan Otsutsuki tertinggi, dunia shinobi akhirnya menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Boruto, Naruto, Sasuke, dan Kawaki membuktikan bahwa persatuan dan kepercayaan bisa mengalahkan bahkan ancaman tertinggi sekalipun. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa pengorbanan. Toneri kehilangan penglihatannya, Amado terluka parah, dan Madara memilih menghilang setelah menebus kesalahan masa lalunya. Meski begitu, cahaya harapan kembali bersinar, dan era baru pun dimulai, di mana generasi baru siap memikul tanggung jawab menjaga perdamaian yang telah diperjuangkan dengan susah payah. Namun, di balik fajar yang cerah itu, pertanyaan-pertanyaan masih menggantung. Apakah benar Otsutsuki tertinggi telah musnah sepenuhnya? Bagaimana nasib karma Boruto dan Kawaki setelah pertempuran ini? Dan yang terpenting, apakah dunia benar-benar telah bebas dari ancaman dimensi lain? Jawabannya mungkin belum jelas, tetapi satu hal yang pasti, selama api tekad masih menyala di hati para shinobi, mereka akan selalu siap menghadapi tantangan apapun yang datang. Akhirnya, bukan kekuatan yang menentukan segalanya, melainkan ikatan yang mereka jaga. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.